Oke, kita sempat posisi di 1925 ya. Resiko sementara kita akan tempatkan lebih di atas ya, karena ini ada lompatan yang signifikan di sana. Kita akan tempatkan resiko di puncaknya ya, di 19 di atas. Oke, kita tempatkan di 1934. Resiko kita tempatkan di 1934 poin 39. Kemudian targetnya kita nanti akan tempatkan berikutnya dengan jarak yang lebih besar tentunya ya. Resiko kita tempatkan lebih tinggi, kita menempatkan di sini. Kemudian kemudian untuk targetnya kita ambil yang lebih besar ya. Kita akan targetkan nanti hingga berapa ini ya, yang potensial terlalu jauh. Kemudian mengingat pergerakan juga cukup panjang tadi, kita akan turunkan saja di sini. Oke, kita tempatkan di 1932 untuk resikonya. Kemudian untuk targetnya kita akan buat perbandingan yang hampir sama atau sama ya. Kita menempatkan di level di bawah. Ini untuk targetnya, kita menempatkan target ini di 1916 poin 79. Oke, karena ada lompatan yang signifikan tadi, kita nanti akan resikokan saja biar ketika nanti betul-betul maksimal ya kita rugikan di sana sekitar berapa tadi, 700 ya, sekitar 700, sementara targetnya sekitar 800 ya. Karena ada lompatan yang signifikan, kita tempatkan di sana sambil kita menunggu pergerakan berikutnya ya. Sambil kita menunggu pergerakan berikutnya, kita akan menunggu hingga dia nanti akan bergerak turun. Jadi kita sempat tadi melakukan penyesuaian karena kondisi harga yang signifikan ya. Diingat ini ada lompatan yang signifikan, justru mengindikasikan akan adanya pergerakan seller ya, akan adanya pergerakan seller yang signifikan di sana. Dan mungkin nanti targetnya tidak akan terlalu jauh ya, yang cukup realistis mungkin sekitar 500 atau sekitar 600 kita akan exit di sana. Kita sengaja tidak menggunakan buy stop atau kita menempatkan limit, tetapi kita akan menunggu hingga ada koreksi turun ya. Kita melihat dari pola yang terbentuk sudah ada sempat bergerak naik, kemudian dari kecenderungan yang ada kita mengukur dari sisi range-nya yang kita ukur dari satu hari sebelumnya. Kemudian ketika mendekati ya 1932 ini mulai berat, kemudian di area ini kita akan uji sehingga ketika ada pergerakan bullish yang semakin berkurang, ini dari momentum awal tebal kuat kemudian mulai berkurang, nah kita perkirakan ini akan koreksi ya. Sebenarnya koreksi yang kita perkirakan nanti akan berada di kira-kira di sini sekitar di harga 1919 ya, tapi kita akan lihat nantinya ya. Kita akan lihat seperti apa, apakah nanti kita akan tersentuh resikonya ya. Kalau tersentuh ya silahkan nanti kita terima itu resiko yang kita ambil. Kita akan menempatkan peluang baru, kita akan menempatkan posisi baru dengan menempatkan posisi sell berikutnya di sini ya. Di puncaknya kita menempatkan posisi sell yang baru. Nanti kita akan hentikan resikonya yang di bawah, sell di bawah kita hentikan di 1932. Kemudian tentu nanti yang sell yang terbaru kita akan monitor, kita akan lihat sampai sejauh mana nanti
pergerakan berikutnya ya. Kita monitor nanti setelah ada pergerakan yang signifikan. Oke, kita coba untuk lihat kembali di posisi yang sudah kita tempatkan tadi ya. Kita menempatkan posisi yang baru di 1929 tadi, tentu ada hikmahnya ya, ada manfaatnya. Setidaknya untuk mempercepat recovery ya, kerugian yang dialami oleh yang pertama. Tentu tidak selalu seperti ini, ada banyak cara yang mungkin ada yang menggunakan resiko yang mungkin tadi awal menggunakan resiko yang terdekat, kalau ada lompatan ya resikonya kena. Itu kenapa ketika kita monitor resiko selalu kita sesuaikan dengan kondisi marketnya ya, sehingga tidak terlalu banyak tersentuh ya, sehingga tidak terlalu sering kena ya, stop loss-nya. Kita menggunakan pendekatan secara teknikal, yakni dengan melihat level psikologisnya ya, level puncaknya atau level resikonya, di mana kita menempatkan di level ini untuk membatasi, atau mungkin bisa juga menggunakan level di atasnya. Tentu jangan lupa untuk memanfaatkan juga nanti targetnya. Kalau risikonya cukup jauh, setidaknya targetnya juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai ada ketimpangan antara risiko dengan targetnya. Risiko jauh lebih besar, sementara targetnya lebih kecil. Tentunya sangat mempengaruhi nanti dari hasil yang kita dapatkan. Oke, sebenarnya target kita di 1916 ini ya. Potensi masih ada sekitar 1916. Hanya saja butuh waktu yang cukup. Sekarang jam menunjukkan pukul 9.16 malam ya, waktu Indonesia Barat. Ini posisi sebenarnya sudah cukup bagus untuk kita exit ya, meskipun target kita sampai di 19 berapa tadi, 16 ya, atau kira-kira di 1920 sebenarnya kita sudah selesaikan, tapi ini sudah lebih dari cukup. Kita akan exit saja untuk memanfaatkan potensi profit yang sudah ada ya. Oke, mungkin bisa membantu buat teman-teman yang lagi galau di dalam menentukan titik entry-nya, apakah ketika pola itu terbentuk kemudian kita entry, harus kita tunggu dengan kondisi yang ada, atau kita bersabar untuk memanfaatkan teknikal ini hingga terbentuk nanti pola berikutnya, atau mungkin saja kita memanfaatkan kondisi yang terkini itu untuk kita segera exit ya. Tentunya kita sendiri yang nanti mempertimbangkan, tentunya kita sendiri yang nanti yang mengambil tindakan, karena tidak ada pakem yang pasti ya, tidak ada aturan yang pasti harus seperti apa yang kita lakukan, karena trading itu sebagaimana kita berbisnis, maka intuisi dan logika yang berjalan sesuai dengan pengalaman yang kita jalankan, sesuai dengan kreativitas yang kita punya untuk nanti bisa memilih mana yang menurut kita terbaik, mana yang menurut kita lebih nyaman dan menguntungkan. Terima kasih, ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin teman-teman masih bersabar, silakan diuji apakah nanti mampu sampai di 1919 atau justru akan stay, akan datar di area di sini. Saya menggunakan time frame H1. Mungkin bagi yang menggunakan di bawahnya silakan digunakan juga teknikal sesuai dengan time frame yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat.